Assalamualaikum, selamat bergabung Pak Sahiron Syamsuddin. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Mas, ini baru apa namanya tadi saya bicara tapi masih terbisukan, terbisukan. Iya. Ya, Oke. Oke, ya. Pak Prof, Ini terima dari PT kasih IKI ya? sudah mau oke. Ini dari PT IKI, Ya, Pak Prof. ya Alif, ya Alif. Oke, terima kasih Pak Prof sudah mau bergabung dan berbagi bersama kami di tengah apa namanya? Kesibukan panjenengan. Ya, makasih, makasih. Mumpung saya ada di luar kota, ada di Ponorogo, jadi kemudian malam ini Oh, saya sempatkan untuk itu, ya, untuk bersama eh, oke. Mohon maaf bersama juga teman. saya belum sempat sowan ke jenengan padahal saya masih di Jogja ini. Oh gitu, oh, ya siap siap. Kapan-kapan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Alif Jabal Kurdi, salah satu em, mahasiswa atau alumni ya dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ Jakarta yang dibiayai oleh LPDP. Ya, ini perlu di-highlight. Ya. Dan pada kesempatan kali ini, ya, saya juga sekaligus reviewer ibtafsir.id. Jadi teman-teman yang mau em, mempublish tulisannya yang berkaitan dengan studi Al-Quran dan tafsir bisa melalui website kami. Tapi jangan mengeluh kalau agak lama, karena memang lagi menumpuk. Oke, teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan menjadi moderator dan sekaligus host ya, yang akan menemani tamu mulia kita, yaitu Profesor Dr. Sahiron Syamsuddin MA, yang merupakan guru besar di bidang ilmu Al-Quran di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau, ya saya secara pribadi kenal beliau sejak semester 5, karena pada saat itu saya masih ingat betul beliau mengajar saya mata kuliah semantik dan memperkenalkan saya dengan Bintu Syati ya, yang karyanya Al-I'jaz Al-Bayani. Oke. Dan teman-teman sekalian, beliau juga adalah pembimbing skripsi saya dan sekaligus pengujinya juga. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menemani diskusi yang berkaitan dengan teori ya atau pendekatan yang beliau produksi secara mandiri dan bahkan tadi saat saya mencoba menelusuri karya-karya yang menggunakan pendekatan beliau selama tahun 2024 atau tahun ini melalui apa namanya publish or perish ya aplikasi, saya menemukan sekitar 25 artikel ilmiah telah diterbitkan dan menggunakan pendekatan beliau. Jadi beliau saat ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam studi Quran dan tafsir. Dan alhamdulillah di tengah kesibukan beliau sebagai saat ini beliau menjabat Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau bisa menyempatkan diri untuk berbagi bersama kita dan menceritakan ya sekaligus mendiskusikan pendekatan beliau yang kita kenal dengan singkatan MCM atau makna cum magza. Ya, buku apa namanya salah satu buku yang kita bisa baca ya dari karya beliau yang membahas makna magza secara khusus itu adalah hermeneutika dan pengembangan ulumul Quran. Ya itu buku yang tidak terlalu tebal, tetapi kalau teman-teman baca di sana itu beliau Pak Sahiron bisa mengurai kepada kita secara sederhana dan efektif teori-teori hermeneutika yang umumnya kita gunakan dalam kajian studi Quran atau kajian penafsiran Quran. Mulai dari selair mahar sampai ditutup dengan
Gadamer dan Gracia. Baru setelah itu beliau menjabarkan tentang teori makna kumakza yang merupakan perjumpaan antara barat dan timur, perjumpaan antara hermeneutika dengan ulumul Quran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, itu pengantar dari saya sebelum kita memulai diskusi dan memberikan waktu sepenuhnya kepada beliau. Jadi, kepada beliau, Profesor Dr. Sahiran Syamsuddin MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Prof, suaranya belum terlalu jelas. Ngapunten. Oh gitu. Mungkin nggak usah pakai anu ya, nggak usah pakai. Sebentar, saya cek anunya dulu. Oke, pakai biasa saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alif sudah bisa didengar dengan lebih jelas ya? Ya, sudah terdengar lebih jelas, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman dari PTIP ya, dan juga mungkin dari IIP dan juga dari yang lain ya kalau ada yang hadir atas apa namanya waktu yang diberikan kepada saya untuk mendiskusikan pendekatan makna kumbagza yang saat ini memang sudah mulai banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa baik itu S3, S2, um, dan juga mungkin sebagian dosen juga ya, sebagian dosen mengimplementasikan. Nah, um, di samping yang informasi dari Mas Alif tadi, yang artikel-artikel atau implementasi aplikasi pendekatan makna kumagza yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal yang kurang lebihnya 25-an artikel ya. Tapi masih apa namanya itu yang online, yang by print atau print out yang dalam bentuk buku itu juga ada misalnya di pendekatan makna buku pendekatan makna kumbangsa atas Al-Quran dan Sunnah menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer di tahun 2020. Itu print out ya yang apa namanya print out. Kemudian yang tahun 2024 ini sudah terbit lagi, ya sudah terbit lagi implementasi judulnya aplikasi pendekatan makna kumbangsa atas ayat-ayat Al-Quran. Nah itu ada 10 artikel, sementara yang sebelumnya itu ada yang tahun 2020 itu ada 25-an kali ya, 25 artikel, lalu ada tesis-tesis yang belum dipublikasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga di PTKIN serta UIN yang PTKIN yang lainnya kayak Malang itu Malang ada disertasi tentang ayat-ayat pendidikan menggunakan pendekatan makna kumbangsa. Artinya sudah mulai apa namanya mendapatkan resepsi ya, resepsi dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Satu. Nah, ini sebelum apa namanya saya istilahnya saya share kepada teman-teman ya, kepada dosen, kepada mahasiswa, mahasiswi itu juga sudah saya pernah presentasikan di depan beliau Pak Quraish Shihab ya. Pak Quraish Shihab dan Pak Nasaruddin Umar ya waktu itu sempat mendengarkan langsung apa metode atau pendekatan makna kumbangsa ini. Baik. Jadi ya apa namanya pertama yang ingin saya sampaikan itu betul ya, betul yang dikatakan oleh Mas Alif tadi, pendekatan makna kumbangsa itu satu pendekatan yang memang menggabungkan dua tradisi besar.
Satu adalah tradisi keislaman, keilmuan Islam, yakni ulumul Quran. Meskipun tidak semua ulumul Quran kami pakai, ya. Tetapi basis utamanya itu sebenarnya ulumul Quran. Nah, dengan satu hal saja yang tidak saya pakai, itu adalah ilmu naskhi. Nasikh mansukh itu tidak saya pakai. Nanti akan saya sampaikan ya. Nah, jadi lagi bahwa eh, tradisi keilmuan Islam, khususnya ulumul Quran, ya, itu tetap dipakai di dalam pendekatan makna kumbaza dan digabung dengan tradisi keilmuan atau teori-teori penafsiran Barat yang biasa disebut dengan hermeneutika. Jadi ada inspirasi, ya inspirasi dari beberapa teori hermeneutika yang menurut saya itu cocok untuk Al-Quran juga. Nah, baik. Jadi ini yang perlu saya sampaikan dulu. Nah, kalau kita melihat aliran ya, itu kan begini ya. Satu sisi itu kita punya keyakinan bahwa Al-Quran itu salihun likulli zamanin wa makan. Bahwa Al-Quran itu relevan, bahwa Al-Quran itu cocok dengan segala tempat dan waktu. Likulli zamanin wa makan, ya waktu dan tempat. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang salihun likulli zamanin wa makan itu makna literal ataukah yang non literalnya? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kita umat Islam ya. Ataukah semaksimal mungkin kedua-duanya digabung yang literal dan non literal. Tapi bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Jadi dari satu sisi itu kita punya keyakinan Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Tapi pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah yang mananya. Tuh ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada 3 kelompok ulama ya pada masa kontemporer ini. Oh ya, saya tidak menampilkan tidak menampilkan PowerPoint karena ini saya pakai HP yang agak susah kalau menampilkan PowerPoint ya. Jadi Ya Pak, nggak cukup apa-apa. saudara nanti baca artikelnya saja ya tentang pendekatan makna kumbangsa yang mungkin sudah bisa di-download oleh Alif ya. Jadi tinggal dibagi saja ya. Baik, jadi kembali lagi. eh, Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Pertanyaannya bagaimana? Seperti apanya yang salihun likulli zamanin wa makan? Itu kemudian para ulama ya pada masa ini, kalau menurut saya itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Meskipun pengelompokan yang saya maksud ini itu tidak berarti bahwa seseorang ketika masuk dalam kelompok A itu seluruh penafsirannya di A semua misalnya ya, atau B semua tidak. Nah, tergantung ayat mana yang ditafsirkan nantinya ya. Baik. Nah, ada 3 kelompok besar. Yang pertama namanya saya sebut dengan kuasi objektivis konservatif. Jadi untuk menjawab soalihun likulli zamanin ya wa makan tadi ada 3 kelompok besar. Yang pertama saya sebut dengan aliran ya kuasi objektivis konservatif. Aliran ini punya pandangan begini bahwa singkatnya ya bahwa yang salihun likulli zamanin wa makan itu adalah makna literalnya. Gampangannya begitu ya. Setelah
Tuh, jadi kalau ya, maka ya 2:1, karena memang disebutkan secara literal di dalam Al-Qur'annya. Maka itu diimplementasikan sejak zaman Nabi sampai kapanpun. Tuh, makna literalnya itu dibawa ke masa kontemporer sampai ila yaumil qiyamah, ya, sampai dengan yaumil qiyamah. Begitu. Jadi kalau di dalam Al-Qur'annya 2:1 dalam hal asabah bil ghair, ya, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan secara bersamaan, bersama-sama asabah, sisa dari setelah dibagi untuk yang penerima-penerima lain, tersisa sekian juta misalnya, dibagi anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki itu meskipun satu orang dipandang dua orang, ya. Jadi kalau anak laki-lakinya satu, anak perempuannya satu misalnya, ya, anak laki-lakinya dipandang dua, kan begitu. Kalau sisanya 30 juta, berarti anak laki-laki mendapatkan 20 juta, anak perempuan mendapatkan 10 juta. Begitu, dan itu diimplementasikan sampai yaumul qiyamah. Ini aliran yang pertama. Ya, contoh lain kalau di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan bagi pencuri, ya potong tangan. Nggak ada tawar-menawar lagi begitu. Ketika bukan potong tangan, ya bukan bukan pidana Islam, bukan ketetapan hukum pidana Islam, bukan. Mereka mengatakan begitu. Nah, ini di kelompok pertama. Kelompok pertama itu beragam, ya. Ada yang sangat keras, ada yang lunak, gampangannya begitu, ada yang sedang-sedang saja, gampangannya begitu. Ya, saudara bisa yang lunak itu, yang keras itu, biasanya ini menuntut negara-negara yang mayoritas Muslim menerapkan potong tangan bagi pencurian, misalnya kayak begitu, ya. Syariat Islam yang rigid banget, yang tekstual banget. Itu namanya aliran kuasi objektivis konservatif. Jadi ujung-ujungnya adalah menurut mereka salihun likulli zamanin wa makan, itu makna teksnya, makna tekstualnya. Maka biasanya kalau Abdullah Said menyebutnya tekstualist, itu tekstualist, ya. Nah, ini yang kelompok pertama ini, kuasi objektivis konservatif, itu kayaknya mayoritas umat atau ulama Muslim sedunia. Sampai detik ini nih yang mayoritas ini memang. Di Indonesia sama. Meskipun ya misalnya organisasi terbesar, Nahdlatul Ulama, lalu kemudian Muhammadiyah, coba cek satu-satu para ulamanya loh, ya, para kiainya. Meskipun itu masuk dalam kategori ini mayoritas. Baik itu NU, Muhammadiyah, yang moderat, tapi memang posisinya kuasi objektivis, konservatif yang moderat. Nahdlatul Ulama di Indonesia, ya. Nah, kalau yang agak keras lagi ya di atasnya itu, misalnya Wahabi, Salafi, kayak begitu, ya. Itu agak kencang lagi di atas. Tapi saya bisa mengatakan bahwa meskipun meskipun ada yang keras, ada yang moderat, ada yang lunak banget, pokoknya. Tapi kalau ditanya hukum Islam gimana nih? Penjara masuk hukum hukum Islam tidak? Jawabnya bukan hukum Islam. Penjara untuk pencuri itu ya bukan hukum Islam. Hukum Islamnya itu potong tangan gitu. Coba aja, Pak Sairan belum melakukan penelitian secara orang per orang, ya. Tapi Pak Sairan bisa 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 merasakan bahwa ulama pada umumnya mayoritas yaitu berada di kuasi objektivis konservatif.
Mungkin hanya kalau di Indonesia ya, yang saya perhatikan tidak konservatif. Itu kayak Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya Gus Dur. Atau dulu kalau di Muhammadiyah ada Syafi'i Ma'arif yang muridnya Fazlur Rahman ya. Atau anak-anak muda lah, kalau di anak-anak muda NU itu banyak, anak Muhammadiyah itu juga ya sebagian ada yang tidak konservatif. Tapi oke lah, tapi pada umumnya saya bisa melihat itu ya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua itu adalah um, pemikir yang beraliran subjektivis. Subjektivis ini lebih menekankan pada subjektivitas mufasir dalam pemaknaan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi lebih menggunakan ilmu-ilmu baru, meninggalkan ulumul Quran lama. Sudah ditinggalkan begitu saja. Nah, kelompok yang semacam ini bisa dipengaruhi oleh hermeneutika barat yang dekonstruktif ya. Misalnya apa namanya Derrida atau Stanley Fish kayak begitu. Ini banyak dipengaruhi oleh apa namanya madhab hermeneutika yang subjektivis. Nah, kalau di dalam Islam sendiri contoh konkretnya adalah Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur yang di Alkitab Al-Quran, ya, yang Pak Sairon sempat agak terpengaruh ya, atau dulu tapi sekarang sudah punya sendiri. Jadi Muhammad Alkitab Al-Quran itu kan semuanya ya, hampir semuanya berbeda dengan ulumul Quran yang ada saat yang dipelajari di PTIQ, yang dipelajari di IIQ, yang Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran itu. Muhammad Syahrul. Saudara bisa baca sendiri bagaimana bagaimana subjektivisnya Muhammad Syahrul ketika menafsirkan ayat suci Al-Quran. Ya, beliau sudah wafat, ya mudah-mudahan apa namanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau keliru ya. Kalau tidak keliru ya berarti mendapatkan pahala 2 kali lipat ya. Nah, contohnya itu ya hukum waris misalnya lidzakari mithlu hadzil unthayain itu dia gunakan untuk menyelesaikan untuk menentukan berapa kalau asobah apa namanya bil ghair antara anak laki-laki dan perempuan itu memakai teori himpunan matematika dan teori fungsi. Lah, untuk lidzakari mithlu hadzil unthayain misalnya beliau mengatakan bahwa apa namanya 2:1 itu hanya diberlakukan apabila jumlah anak perempuan 2 kali lipat jumlah anak laki-laki. Misalnya 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki. 6 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Pokoknya pembagian jumlah anak perempuan dan anak laki-laki itu sama dengan 2. Nah, itu baru lidzakari mithlu hadzil unthayain karena pakai himpunan laki-laki dan himpunan perempuan. Kebetulan di himpunan perempuan ada 6 orang misalnya, 6 anak, sementara yang anak laki-lakinya 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi pokoknya yang hasilnya 2 itu baru lidzakari mithlu hadzil unthayain. Karena dia menggunakan teori himpunan dan teori fungsi. Ya, nanti saudara baca sendiri ya. Yang kaitannya dengan itu di kitab beliau yang berjudul Nahwa Usulin Jadidah lil Fiqhil Islami Fiqhul Mar'ah. Itu di bagian akhir tentang bagaimana pembagian waris, dan itu hanya Muhammad Syahrur yang punya itu ya, punya teori baru. Saya akui bahwa beliau orang cerdas ya, orang yang tetapi apakah benar ataukah tidaknya hanya Allah yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu, tetapi bahwa beliau orang cerdas memang itu.
Udah, itu yang kedua, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang saya sebut dengan kuasi objektivis progresif. Kuasi objektivis progresif. Kuasi objektivis progresif, ya, ini sebenarnya mirip dengan yang pertama pada dasarnya, ya, yaitu menggali bagaimana teks Al-Quran itu dipahami sesuai dengan apa namanya waktu zaman Nabi seperti apa, ya. Nah, tetapi bedanya, Ngapunten, Prof. Ngapunten, Prof. Eh, ya, karena ini banyak sekali yang ingin bergabung dan kami cuma tadi pakai Zoom yang 100, jadi tidak oh, cukup. Nah, ini saya oh, akan ganti, boleh nggak kita pindah Zoom dulu, Prof, untuk Zoom yang 500 maksimalnya. Jadi karena oh, banyak udah. banget yang pengen bergabung seperti itu. Oh, gitu kah? Ya, monggo, monggo, Boleh gimana ya, Prof ya? caranya? Mohon maaf ya, Ya, Prof, ya, saya potong. berarti keluar dulu ya, keluar dulu baru masuk Iya, lagi gitu enggak. ya. Oh, siap, siap, siap. Iya, Oke, oke, oke. iya. Saya keluar dulu berarti. Saya akan enggak, saya akan kirimkan link Zoom yang baru. Oke, siap, siap, siap. Oke, Ngapunten, Prof. Oke. ya siap.